tidak stabil. Ini senada dengan perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Juga berkata Imam Ibn Abdul Bar, "Laisa fis sinnauri syai'un sahih wa huwa ala asl al-ibahah." Tidak ada hadis yang sahih dalam masalah haramnya harga jual beli kucing. Dan dia harga dari jual beli kucing kembali kepada asal hukum boleh. Ini kata siapa tadi? Imam Ibn Abdul Bar, ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah. Berkata juga Imam At-Tahawi, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, "Walam na'lamu ikhtilafan baina ahli al-ilmi fi thamani as-sinnaur annahu laysa biharamin walakinnahu dani." Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara ulama di dalam masalah harga kucing bahwasanya dia tidak haram. Perhatikan, kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal masalah harga kucing bahwasanya dia tidak haram. Nah, ini ada kesepakatan mengatakan bahwasanya harga jual beli kucing itu tidak haram. Ini penuturan Imam At-Tahawi, walakinnahu dani. Yang ada hukumnya adalah sebatas dani, rendah. Yani harga yang rendah, maksudnya harga yang tidak terpuji, sama seperti harga ongkos dari berbekam yang dulu kita sebutkan khabith. Nah, uangnya termasuk dalam kategori usaha yang rendah. Sebatas itu kata Imam At-Tahawi. Nukilan dari ulama terhadap nukilan ini tentang hadis ini, itulah yang menjadi ganjalan. Nah, menjadi ganjalan untuk mengatakannya haram. Dari itulah kemudian ditulis dalam kitab-kitab fikih bahwasanya mayoritas ulama itu mengatakan tidak haram jual beli kucing. Nah, jumhur ulama, ingat ini, jumhur ulama. Antum buka semua kitab fikih, antum buka semua kitab yang menukil fatwa, mereka rata-rata mengatakan, mayoritas jumhur ulama mengatakan tidak haram. Senada dengan perkataan Imam At-Tahawi tadi. Nah, tidak haram. Yang tadi itu adalah jawaban dari hadis yang mengatakan haram dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Imam Tirmidzi mengatakannya tidak sahih. Juga Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis yang tegas mengatakan haram. Juga Imam Ibn Abdul Bar mengatakan demikian. Ini menjadi hujjah dan alasan daripada jumhur ulama mengatakan tidak haram. Adapun ulama yang mengatakan haram, mereka mengatakannya haram, dalilnya jelas. Yang ada dalam Sahih Muslim tadi. Ini zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara. Kalimat az-zajar itu melarang diikuti dengan kecaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecamnya. Mengecamnya, tapi tidak sampai mengatakan haram. Nah, riwayat yang sahih, biar tidak salah paham, riwayat yang sahih yang digunakan oleh ulama yang mengharamkan jual beli kucing itu redaksinya berbunyi zajaran Nabi. Zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengecamnya. Dan yang berkata mengecam ini bukan Nabi, tapi sahabat. Itu Jabir. Tadi redaksi hadisnya berbunyi apa? Bahwasanya Abu Zubair itu bertanya kepada Jabir bin Abdullah, "Wahai Jabir, bagaimana hukum jual beli anjing dan kucing?"
Beliau menjawab, Nabi zajara an dzalik. yakni kalimatnya tidak tegas mengatakan haram. Kalimatnya zajara. Ingat, di dalam pelajaran masalah lafaz yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu ulama teliti. Setiap perkata per kalimat itu memiliki makna yang berbeda dan bisa menghasilkan hukum berbeda. Kalimat mengatakan melarang saja itu bisa berbeda maknanya. Kalimat mengatakan zajara juga begitu. Kalimat mengatakan karoha juga begitu. Dari itulah kemudian ulama mengatakan, jumhur mengatakan tidak haram karena kalimatnya zajara. Nah, bukan harama. Kalau kalimatnya harama selesai, beres urusan. Itu pun kalau hadisnya tidak ittirab, tidak goncang. Ditambah lagi dengan hadisnya goncang. Jadi secara sanad dia muttarib, lafaznya juga muttarib, kedua juga dia mauquf dari sahabat, lafaznya juga tidak jelas mengatakan haram. Perkara-perkara inilah kemudian yang menjadikan jumhur ulama itu mengatakan tidak haram. Paling maksimal adalah dani'un, yakni harga yang rendah. Nah, cara mendapatkan uang yang rendah. Maka yang seperti ini masuk ke kategori makruh hukumnya. Dan ini salah satu ta'wil ulama yang mengatakan maksud Nabi zajara di situ atau hadis menerangkan melarang, makruh maksudnya tidak sampai haram. Nah, sampai di sini bisa dimengerti jamaah? Nah, baik. Kemudian kita pindah ke masalah berikutnya. Taib, sebelum pindah, maka dari itu kucing yang ada di hari ini yang diperjualbelikan di sosmed, kesitulah hukumnya. Nah, bagi yang mengatakan mengambil pendapat jumhur ulama, la ba'sa bihi, tidak ada masalah dia memperjualbelikan itu, tapi ingat radi, nah, usaha yang jelek, yang khabith, yang rendah. Tidak sampai kepada haram. Bagi yang ingin berhati-hati, ya jangan, ihtiyat, tidak melakukannya. Yang penting di sini adalah kita ingin ketahui dalil ulama, kok bisa sampai jumhur itu mengatakan tidak haram. Sesuatu hal yang ganjal bagi penuntut ilmu yang seperti kita yang ilmunya rendah. Karena kita kan sering berpegang dengan satu hadis saja. Tapi ada hadis yang Sahih Muslim. Terus ada ustaz yang bilang haram, ya sudah berarti itu yang benar. Tetapi ini kita berhadapan dengan jumhur ulama. Jumhur ulama yang isinya di situ siapa? Pada imam, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada ulama-ulamanya. Kan tidak mungkin mereka berfatwa dengan kebodohan dan dengan hawa nafsu. Dari itu perlu kita ketahui dalilnya. Apa dalilnya mereka? Ternyata setelah diteliti oleh ulama, banyak kemudian yang mendukung masalah itu malah. Mereka mengatakan, oh benar, jumhur benar. Karena hadis untuk mengharamkan tidak cukup kuat. Karena kalau sudah mengatakan haram, artinya orang kalau melakukannya dapat dosa. Kedua, kalau orang sudah dapat dosa, dia orang fasik berarti. Kalau sudah orang fasik, tidak sah jadi imam sholat. Kita curigai hartanya, kita batasi geraknya. Jadi berat mengatakan haram. Nah, akan merembet ke banyak hal. Sama seperti kemarin hadis tentang berbekam. Hadisnya kan tegas bilang khabith. Khabith itu ya jelek. Kadang digunakan untuk yang haram juga. Seperti sebagaimana mas kawinnya pelacur khabith. Tapi ternyata khilaf ulama di situ. Tidak lain karena pemahaman mereka ternyata jauh. Nah, pemahaman mereka terhadap hadis tersebut jauh. Tidak mungkin mereka menolak hadis Nabi SAW, bertolak belakangan dengan Nabi SAW dengan sengaja, apalagi main-main. Nah, jadi kesimpulannya hadis yang mengatakan dalam Sahih Muslim haram itu kalimatnya tidak haram, tapi zajara. Nah,
zajara an dzalik, dan itu bukan Nabi yang bersabda, sahabat yang menjawab. Zajara Nabi an dzalik, Nabi mengecamnya. Itu riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim. Yang lainnya dianggap dhaif oleh ulama. Imam At-Tirmidzi sendiri dalam sunannya mengatakan dhaif, la yasih, tidak sahih, tidak ada yang sahih bahkan. Kata Imam At-Tirmidzi di situ, wala yasih fi thamani sinnur, tidak ada yang sahih dalam masalah haramnya jual beli kucing. Ini imam, beliau sendiri yang meriwayatkannya, beliau sendiri yang menghukuminya. Nah, baik. Dan ini jadi pelajaran untuk kita untuk berhati-hati itlaqul haram. Ini melontarkan kalimat haram terhadap sesuatu yang masih samar-samar. Berat konsekuensinya. Nah, jemaah, ini nasihat untuk diri kami pribadi pun juga penuntut ilmu yang di luar sana yang gampang mengatakan haram terhadap sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama tanpa ditahqiq terlebih dahulu seluk-beluknya. Nah, terlebih apalagi masalah kontemporer. Lebih kontemporer. Sekarang masalah kontemporer kucing. Kucing ini sudah bukan lagi hal yang asing. Dia adalah kebutuhan orang untuk bersenang-senang. Dengan majunya ekonomi, cukupnya ekonominya orang, dia butuh untuk memuaskan kesenangan dan hobinya. Nah, bukan lagi mereka pusing dengan kebutuhan primer seperti makanan dan minuman dan tempat tinggal. Manusia kebanyakan di akhir zaman itu pusing dengan kebutuhan kesenangan dia. Bukan lagi yang mendasar. Dia pusing dengan tadi itu hobinya kucing, sibuk dengan sepeda, sibuk dengan motor, yang lebih kaya lagi mobil, lebih kaya jam tangan. Kan begitu, itu kepuasan kan. Kalau kita timbang kembali ke asal hidup, ya itu enggak butuh manusia sebenarnya. Tapi disitulah kemudian syariat datang karena syariat tidak mengharamkannya. Ketika ada orang hobi dengan kucing, sudah ada jawabannya dalam hadis, keterangannya ini yang haram, ini yang tidak haram. Jadi luas syariat Islam. Sekarang jual beli kucing sudah ada di mana-mana. Kalau kita bilang haram, itu sempit. Akan menyempit. Dan bisa menjadikan kabur orang-orang dari dakwah. Kelompok ini mah semua haram, enggak ada yang enggak haram. Kan dibilang begitu kita akhirnya. Semuanya haram, kalau yang ini enggak ada yang enggak haram. Nanti susah nanti kita. Kita bilang rokok haram saja mereka sudah kelepak-kelepak gitu. Ditambah lagi ini kucing haram, petik haram. Nah, susah juga. Karena bau kan jengkol. Tapi enggak kan hukumnya enggak haram. Misalnya kan gitu, tasarru'. Tidak boleh kita jadikan masyarakat itu lari dari sunnah dengan perkara yang kita anggap itu rajih secara sepihak. Mestinya kita itu mendekatkan orang yang awam itu kepada sunnah dengan ta'lif, dengan memudahkan dia. Nah, dengan memudahkan dia. Yang dulu Nabi SAW ketika khamar turun itu kan berat. Tapi ya sudahlah. Bertahap. Kalau langsung sekaligus haram, dan jadi dia masuk Islam. Bahkan ada yang salat sambil mabuk. Sehingga turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah dekati salat dalam kamu keadaan mabuk. Mabuk salat. Baik. Terlebih lagi tidak boleh berdebat dalam masalah seperti ini. Yang sudah kita yakini menurut pribadi saya yang saya ambil dari ustaz yang saya percayai haram hukumnya sudah pegang. Tapi untuk menghakimi orang lain atas pendapat yang engkau pilih tidak boleh.
Antum datang ke toko penjual kucing, haram. Masalah enggak jadinya? Masalah jadinya. Itu namanya menghakimi namanya. Sementara antum berhadapan dengan masalah yang besar, para a'immah itu yang mengatakan tidak haram. Bukan karena melanggar hadis itu tidak, tapi pemahaman kesimpulannya berbeda. Kalau seandainya hadisnya jelas mengatakan harrama, hurrima, diharamkan, tidak ada khilaf. Itu namanya nas. Nas itu adalah ketentuan yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah, tidak bisa digeser lagi maknanya. Seperti hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan atas kalian bangkai. Ini tidak bisa digeser. Kalimatnya diharamkan di situ. Tidak bisa. Jika ada yang menggeser maknanya, nah itu bahaya itu. Tapi kalau kalimatnya tidak mengatakan haram, belum lagi riwayatnya bermasalah, terjadilah khilaf sisi ulama. Baik. Dan fenomena banyaknya orang jual kucing ini sekali lagi itu fenomena yang tadi saya sebutkan. Dan itu berbahaya. Berbahaya untuk masyarakat. Karena dia terpancing untuk ingin sampai kepada level tersebut. Kan sekarang orang yang pelihara kucing itu identik orang mampu. 1 ekor kucing bisa 25 juta. Kucing British itu kalau nggak salah. Nggak boleh telat sarapan itu, Pak. Ya itu kan berarti bukan kebutuhan kan. Memang dia ingin mencari kepuasan dirinya dengan mengeluarkan uang yang banyak. Ya artinya itu sia-sia sebenarnya. Meskipun tidak haram ya, tapi sia-sia. Tidak haram tapi yang tidak ada manfaatnya. At-tarafuh namanya itu. At-tarafuh itu bermewah-mewah. Bermewah-mewah itu oleh sebagian ulama yang zuhud, ulama-ulama akhirat itu menjauh darinya. Karena menjadikan badan itu malas untuk ibadah. Kalau badan ini sudah kena dengan tarafuh, kemewahan, itu biasanya sulit dia menangis kepada Allah. Dia sangat cinta, tidak bisa lepas dari kemewahannya. Nah, dan sering muncul sifat sombong kemudian. Dan Nabi tidak seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bahkan la aqulu muttaqian. Saya itu tidak makan dengan posisi bersender, yang di bawah kemudian begini. Enggak pernah Nabi. Karena itu pola makannya orang-orang yang sombong. Nabi itu saya makan seperti keadaan makannya seorang budak yang diberi makan oleh tuannya. Seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hadis berikutnya sekarang di sini adalah masalah jual beli anjing yang untuk berburu. Qala babun, Imam At-Tirmidzi mengatakan di situ babun. Qala akhbarana Abu Quraib, qala akhbarana Waki' an Hammad bin Salamah an Abi Al-Muhazzim an Abi Hurairah qala naha an thamanil kalb illa kalbas sayd. Rasulullah SAW melarang dari harga jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Nah, anjing untuk berburu ini jamaah adalah kebutuhan orang di zaman dulu, di zaman turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-Maidah ayat 4. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi mereka? Ini mereka para sahabat, apa yang halal bagi kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan? Qul,
katakanlah wahai Nabi, yang Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik dari makanan. Thayyibat, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang lezat. Allah halalkan. Allah yang memberi aturan, membuat aturan di alam yang Allah ciptakan sendiri. Allah yang ciptakan manusia di atas bumi. Allah berikan kehidupan, Allah juga yang buat aturannya. Ini yang halal, ini yang haram. Halal haram ini dibuat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Bukan untuk membatasi dalam rangka menzalimi manusia, tidak. Ini asas pemikiran yang harus ada dalam diri seorang muslim terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menggariskan aturan untuk manusia, itu tujuannya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, bukan untuk pembatasan yang menzalimi mereka. Tapi manusia banyak yang tidak tahu hal itu. Dia salah kaprah, salah sangka kepada Allah dan menganggap aturan itu pembatasan yang merugikan manusia. Sebagaimana anggapan orang-orang kafir, orang ateis. Tidak mau dia diikat oleh aturan itu. Akhirnya dia berbuat semau mereka. Mau makan babi, mau makan bangkai, mau makan manusia juga dia lakukan. Nah, ini Allah halalkan yang thayyib, yang lezat, yang bagus, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang diharamkan itu semuanya tidak thayyib. Babi tidak thayyib. Walaupun dibuat sebagus-bagus, sebersih-bersihnya, tidak thayyib. Bangkai itu tidak thayyib. Darah itu tidak thayyib. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Nah, ini dia ini. Dan Allah halalkan juga apa yang telah kalian ajarkan, apa yang telah kalian ajarkan minal jawarih. Jawarih artinya jamak dari kalimat jarihah. Maksudnya di sini hewan pemburu, hewan yang bisa berusaha menangkap buruan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zaman dulu cara untuk mendapatkan daging itu diantaranya dengan berburu. Nah, cara berburu. Ini zaman yang luar biasa. Artinya daging yang dapat segar. Berburu langsung mati, langsung dikonsumsi. Kalau butuh daging, yuk berburu. Dapat 1 ekor, sembelih untuk keluarga. Segar enggak dagingnya itu? Segar. Kalau sekarang butuh daging, freezer. Yang segar itu kalau pas Idul Adha saja. Alhamdulillah ya. Pas Idul Adha, itu aja yang kita saksikan dengan mata kepala ini. Kalau di kota besar. Idul Adha saja. Yang lainnya antum enggak tahu riwayatnya itu daging dari apa. Wallahu a'lam. Ini zaman dulu disebutkan jawarih itu artinya hewan yang memberi penghasilan kepada tuannya, mukallibin ay mudarrabin. Yang kalian sudah didik dia, kalian sudah latih dia untuk berburu. Ini tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan mereka untuk berburu dari ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Jadi di situ ada ilmu tertentu untuk melatih hewan berburu. Aglabiyahnya adalah anjing. Jadi disebutkan mukallabin. Dan masuk ke dalamnya itu singa. Masuk ke dalamnya singa, anjing, harimau. Bisa dilatih oleh manusia. Dan itulah kelebihannya manusia. Allah yang ajarkan mereka untuk melatih supaya mereka bisa berburu, menggigit daging dan tidak memakannya. Dia itu pemakan daging. Tapi karena dilatih, dia bisa menahan dirinya untuk tidak memakan daging buruan itu. Dia bawa ke tuannya dalam keadaan masih utuh. Ini ilmu yang sudah punah. Tidak kita dapatkan. Ini ilmu orang Arab. Kalau kita, orang tua kita bukan pemburu.
Nah, petani kalau kita kebanyakan kan, dagingnya Allah mudahkan itu ayam. Jadi itu jarang cerita orang tua kita dulu pergi berburu rusa, itu jarang sekali. Yang ada itu kita petani. Kalau orang Arab, iya. Kalau kita itu kalau tidak nelayan, ya petani. Orang Arab itu berburu. Dari zaman Nabi Ibrahim, sebagaimana hadis yang sahih, datang Ibrahim kepada putranya Ismail dan temukan istrinya. Kemana Ismail? Sedang berburu. Sedang berburu untuk mencari makanan yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Baik. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah kalian dari daging atau hewan yang mereka tangkap. Wadhkuru ismallahi alaihi, mengucapkanlah bismillah ketika melepaskan anjing yang kalian gunakan untuk berburu tersebut. Yani ini menunjukkan sekali lagi hubungannya dengan hadis ini, ada di situ anjing yang memiliki manfaat di zaman dulu untuk kebutuhan primer manusia, yaitu berburu untuk mencukupi kebutuhannya, kebutuhan makanan dagingnya, kebutuhan makanan yang thayyib, yaitu daging. Ayat ini langsung menunjukkan bahwasanya di antara makanan yang thayyib itu adalah daging. Nah, jadi kalau antum mau sehat, makan daging. Jangan nasi terus, Pak. Nah, banyakin daging, nasinya sedikit, dagingnya banyak. Ya, kalau kita kan tradisinya nasinya banyak, dagingnya cuma seiris gitu kan. Misalnya beli soto daging gitu. Daging cuma 3 iris. Sisanya kuah. Ya itu ya, masih mending daripada tidak. Tapi ini ayat sekaligus menunjukkan bahwasanya di antara yang thayyib itu adalah daging. Maka tidak boleh curiga dengan daging. Tidak boleh anti dengan daging. Yang anti dengan daging itu adalah orang-orang yang tidak tahu sunnah, tidak tahu yang thayyib yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada alasan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ini gerakan masif, Pak, orang tidak makan daging, vegetarian itu. Masif. Memberontak, memprotes orang makan daging, kan aneh gitu. Dia ingin menyelisihi fitrahnya manusia. Nah, sekarang bagaimana hukumnya menjual beli anjing yang seperti itu? Yang ada manfaatnya, dia untuk berburu dan sebagainya. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwasanya boleh hukumnya karena dia dikecualikan. Nabi melarang jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Berdasarkan hadis ini boleh, tapi sayangnya hadis ini dhaif kata ulama. Imam Abu Isa At-Tirmidzi sendiri mengatakan demikian. Qala Abu Isa, hadza haditsun la yasih min hadzal wajh. Ini hadis tidak sahih. Ini bentuk periwayatan hadis yang ini tidak sahih kata Imam At-Tirmidzi. Dan banyak ulama mengatakan dia dhaif. Di antaranya ada rawi di situ namanya Abu Al-Muhazzim. Nah, Abu Al-Muhazzim ini dihukumi matrukul hadis. Kalau ulama hadis mengatakan matrukul hadis, artinya riwayat hadisnya itu ditinggalkan oleh ulama, tidak mau diambil riwayat darinya. Karena orangnya bermasalah. Kalau orang yang bermasalah, besar kemungkinan periwayatannya akan bermasalah. Entah itu dari segi hafalannya atau perilakunya. Disebutkan sedikit terjemahnya oleh ulama Abu Al-Muhazzim ini. Ini untuk pelajaran bagi kita. Bahwasanya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, kata Imam Tirmidzi di sini, Abu Al-Muhazzim ismuhu Yazid bin Sufyan. Abu Al-Muhazzim ini namanya Yazid bin Sufyan. Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj memiliki komentar terhadapnya dan melemahkan riwayatnya. Di antaranya disebutkan
oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Mizan al-I'tidal, rawa anhu Syu'bah thumma tarakahu. Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj pernah meriwayatkan hadis dari Abu Al-Muhazzim ini lalu meninggalkannya. Imam Nasai berkata matruk, dia ditinggalkan oleh ulama. Muslim bin Ibrahim mengatakan sami'tu Syu'bah yaqul, saya pernah dengar Imam Syu'bah berkata, kana Abu Al-Muhazzim matruhan fi masjid Thabit, law a'tahu insanun fulusan la haddathahu 70 haditsan. Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Imam Syu'bah berkata, Abu Muhazzim ini kadang duduk di masjid bernama Masjid Thabit dulu. Kalau seandainya ada orang yang beri dia duit, fulus, supaya memberikan hadis, langsung diberikan 70 hadis. Yang memang dikenal sebagai ahli hadis, tapi bermudah-mudah. Kalau ada orang ngasih dia duit, gampang hadisnya, cair langsung hadisnya. 70 hadis. Yang penting fulus. Nah ini bahaya ini. Memang ada jenis penuntut ilmu yang seperti itu. Itu yang paling mengerikan. Nah, biasanya penuntut ilmu atau ulama yang masuk ke dalam lingkaran saudagar-saudagar, lingkaran pemerintah, sulit dia. Kalau dulu bentuknya hadis, ayo datangkan hadis tentang ini, cair 70 hadis, yang penting duit. Kalau sekarang datangkan fatwa tentang ini yang menguntungkan saudagar-saudagar itu atau pemerintah atau penguasa itu, cair itu fatwa langsung, toeng. Untuk memuluskan tujuan tertentu. Pola seperti ini itu tidak bagus. Nauzubillah min dzalik. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Jadi terjadi dulu pada seorang imam bernama Abu Al-Muhazzim Yazid Ibnu Sufyan. Nas'alullah ta'ala ala afiyah. Wa qala Muslim bin Ibrahim, aku pernah mendengar Syu'bah berkata, ra'aitu Abul Muhazzim walau yu'ta dirhaman lawadha haditsin. Kalau seandainya dia diberikan uang oleh orang untuk membuat hadis, dia lakukan. Nah, bukan riwayat lagi ini, disuruh buat hadis. Yang penting fulus, dibuatkan hadis. Fulan, Nabi SAW begini, keluar hadisnya. Ini membahayakan Islam. Dosa yang sangat besar. Mengatakan sesuatu atas nama Nabi SAW hanya demi tujuan duniawi. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkannya. Sekali lagi, kalau dulu bentuknya adalah hadis. Kalau zaman ini bentuknya fatwa. Bentuknya fatwa. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memberi fatwa hendaklah diikhlas karena Allah dalam berfatwa, ikhlas karena akhirat, takut kepada Allah, meninggikan agama Allah. Bukan untuk pamer, bukan untuk diakui dan sebagainya. Fatwa itu berat. Nah, ini salah satu sebabnya jemaah. Abul Muhazzim ini ditinggalkan oleh ulama, matruk, ditinggalkan. Jangan tanya ini masalah ibadahnya. Biasanya ulama hadis itu kalau sudah masuk ke jaringan jajaran ulama hadis, itu ibadahnya jangan tanya lagi. Dibandingkan dengan beliau kita nggak ada apa-apanya. Tapi ini dari salah satu sisi kekurangan jarahnya. Yang dengan sebab itu riwayat ditolak adalah ini. Nah, satu saja bermasalah, ya itu bisa menjadi masalah untuk semuanya. Kalau di sisi ulama hadis, kualifikasi rawinya ketat kalau masalah hadis, tidak seperti ulama yang bukan ahli hadis. Baik. Jadi hadis ini dhaif. Itu yang menjadi penyebab kemudian pengecualian anjing buruan dari keharaman tidak bisa diterima dengan dasar hadis ini. Itu ulama mengatakan tetap haram hukumnya, tidak boleh. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Hari ini kan butuh anjing untuk melacak. Butuh anjing untuk militer.
Bagaimana caranya? Kata ulama yang mengatakan haram jual beli anjing secara mutlak, ya minta saja supaya diberi. Kalau dia tidak mau minta, kalau tidak mau setelah diminta tidak diberi, bayar dan dosa atas dia. Itu kata ulama. Tidak mau dikasih, saya minta anjingmu. Enak aja, capek, bayar dong. Ya sudah bayar, tapi dalam keadaan terpaksa. Karena kita butuh untuk berburu atau sebagainya. Ini menurut ulama yang tegas mengatakan haram secara mutlak. Menurut mereka secara fikih, anjing itu tidak sah dikategorikan sebagai harta. Nah, karena definisi harta itu ada dalam fikih. Di antaranya dibahas sesuatu yang haram itu tidak sah dikatakan sebagai harta milik. Itu kaidah. Sesuatu yang haram itu tidak sah dikatakan sebagai harta milik. Tidak dikatakan harta, tidak dikatakan malun. Dari itu misalnya uang riba, itu bukan harta. Dari itu ulama mengatakan boleh dibakar. Tapi siapa yang mau bakar uang? Kan saya. Orang buru-buru buat uang palsu kok. Kasus yang membuat kita malu, UIN itu. UIN Makassar. Komplotan membuat uang palsu. Coreng umat Islam. Sallallahu ta'ala ala afiyah. Di alasannya sesuatu yang haram itu tidak bisa dikategorikan sebagai harta milik. Itu disuruh musnahkan. Biasa untuk dijual belikan. Dalam syariat Islam seperti itu. Kalau hukum dunia lain lagi. Anjingnya milik saya. Hasil korupsi ya milik saya. Menjadi harta disahkan oleh undang-undang dunia. Asalkan ada sertifikatnya. Dalam syariat Islam tidak. Nah, anjing masuk ke dalam kategori itu. Dia tidak sah menjadi harta. Kalau dia sah menjadi harta, maka tidak sah untuk dijadikan barang dagangan. Tidak salah jual belinya. Kalau tidak sah jual beli, maka harganya menjadi haram. Ini kata ulama yang konsisten mengatakan haram jual beli anjing secara mutlak. Apakah dia untuk berburu ataupun tidak berburu. Nah. Silakan azan dulu jemaah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'atha maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Baik. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, bab ma jaa fi karahiyati bai'il mughanniyat. Bab hadis datang menjelaskan tentang makruhnya jual beli mughanniyat. Dibencinya jual beli mughanniyat. Al-mughanniyat maksudnya di sini adalah budak-budak perempuan tapi dia dibeli karena keahliannya menyanyi. Dibeli karena keahliannya bernyanyi dan berdendang. Ini maksud al-mughanniyat. Karena perempuan merdeka dan muslimah di zaman Nabi tidak ada yang menjadi penyanyi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang takut kepada Allah dan iffah, menjaga kesucian dirinya. Kalau sekarang kan tidak. Justru yang banjir ini yang penyanyi di mana-mana dan menjadi fitnah untuk generasi muda dan kaum lelaki. Dan bukan hanya perempuan, laki-laki pun ikut-ikutan jadi penyanyi. Yang dulu itu adalah aib, yang nyanyi itu ya perempuan, menghibur. Laki-laki tidak melankolis, ini tidak nyanyi-nyanyi seperti itu. Laki ya lelaki, bukan nyanyi juga joget. Yang lebih buruknya lagi, nyanyi ini sudah menjadi bakat, dijadikan sebagai bakat yang menguntungkan di akhir zaman. Maka diadakanlah idol, ya kan? Indonesia Idol, Indonesia macam-macam kan, diikuti di sekolah, bahkan ada sekolahnya. Bahkan ya seperti itu. Ini hal-hal yang berbahaya untuk generasi. Terjadinya kemerosotan moral di akhir zaman, tidak seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini itulah akhir zaman. Nah, tidak banyak kita berharap. Orang sudah mau sholat saja sudah bagus. Orang sudah mau sholat saja sudah bagus. Ini level bagusnya seperti itu di akhir zaman ini. Level bagusnya itu adalah orang sudah mau sholat sudah bagus. Mau dituntut yang lebih lagi seperti jangan menyanyi, jangan berat. Kabur dia. Bahkan yang sudah istiqomah pun bisa ikut berubah. Karena dahsyatnya yang namanya fitnah. Nah, contoh kemarin tahun baru misalnya. Orang Islam itu kan tahu itu bukan hari rayanya orang Islam. Tapi karena kuatnya euforia perayaan itu, ya kalah orang Islam. Kayak hari raya Lebaran itu. Tanggal 1 itu kan libur jualan nasi uduk itu. Kita punya. Nah, iya kan jalanan sepi, tutup. Kayak kalah Lebaran itu euforianya. Dari tanggal 31 itu sudah berderet tuh jagung, seolah-olah tumbuh di hari itu jagung di mana-mana. Benar-benar kalah euforia. Azan di mana-mana iya, tapi kalah hal itu. Di situ imbasnya itu perang budaya, perang seperti itu.
Nah, sekarang perangnya bukan senjata itu. Dengan budaya sudah takluk orang Islam. Dengan ekonomi dia takluk. Tahun baru, olahraga. Olahraga itu sudah cara untuk melumpuhkan. Bagian di skenario mereka sudah itu. Orang bangga dengan Piala Dunia, bangga dengan bola. Yang dulu-dulu udah ada orang Islam seperti itu. Hanya orang nendang masuk gol aja kok teriak-teriak. Kan kalau secara akal yang murni gitu, apa sih nendang bola terus gol doang kok pada sampai dibeli pemainnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau coba kita pasang akal itu yang memang enggak ada manfaatnya, tapi itulah hawa nafsu. Tarafuh itu kemewahan itu ke situ arahnya untuk menyempurnakan kesenangan diri itu. Itu di akhir zaman seperti itu sekarang. Nah, jadi level bagusnya itu orang sudah mau sholat saja itu udah bagus. Yang lebih dari itu berat kita untuk berdakwah. Nah, perempuan itu mau jilbab sampai sini aja itu udah bagus dia. Dia ndak dibonceng keluar sama laki-laki itu udah bagus. Ini fakta yang terjadi di akhir zaman di lingkungan kita. Di lingkungan kita. Maka waspada. Kita mohon kepada Allah keistiqomahan ya diri kita dan keluarga kita. Baik, ini makna al-mughanniyat ini, perempuan pakai budak dulu. Bagaimana hukum jual belinya? Ini kan jual beli. Budak itu boleh dijual, boleh dibeli. Nah, sekarang bagaimana kalau budak itu penyanyi? Jago menyanyi, dijual karena dia pintar menyanyi. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang dibahas oleh ulama di antara barang-barang yang ada larangan untuk dijual beli itu tadi adalah ada anjing, ada kucing. Nah, sekarang budak, tapi dia menyanyi. Qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Bakr bin Mudhar an Ubaidillah bin Zahr an Ali bin Yazid an Al-Qasim an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u al-qainat wa la tashtaruhunna wa la tu'allimuhunna wa la khaira fi tijarati fihinna wa thamanuhunna haramun. في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. Yani Rasulullah SAW bersabda, jangan jual dan jangan beli al-qainat. Al-qainat maksudnya yang tadi itu, al-mughanniyat, budak-budak perempuan yang dia adalah penyanyi. Nah, disebutkan oleh ulama dalam kamus-kamus bahasa Arabnya al-qainu al-amatu mughanniyah. Al-qainul amah itu maksudnya mughanniyah. Mughanniyatan kanat atau ghairuha. Apakah dia menyanyi atau tidak, intinya dia itu keahliannya menyanyi. Itu arti qainat. Arti qainat budak-budak perempuan yang dia keahliannya menyanyi. Dijual karena kebutuhannya untuk menyanyi. Bukan untuk yang lain. Karena dulu budak itu dibeli oleh orang karena banyak kebutuhan. Bisa untuk ngurus sawah, ngurus kebun. Bisa disuruh nyari duit. Nah, di antaranya ada budak perempuan keahliannya menyanyi. Nabi melarang untuk dijual. Wala tashtaruhunna, jangan jual dan jangan beli. Wala tu'allimuhunna, dan jangan ajarkan mereka untuk menyanyi juga. Nah, dilarang untuk mengajarkan mereka menyanyi. Wala khaira fi tijarati fihinna, dan tidak ada kebaikan pada jual beli budak perempuan yang pemain musik. Ini nyanyi di sini maksudnya musik ya jemaah. Nah, bukan sekedar melantunkan dendangan, tidak, tapi musik dengan alatnya dia menyanyi. Nah, wa thamanuhunna haramun, dan harganya itu haram.
harganya haram. Kalau ini jelas kalimatnya wa thamanuhu haram. Harganya haram. Baik. Sekarang tidak ada tuh budak. Sudah tidak ada budak, konteksnya sudah selesai. Allahu a'lam kalau di akhir zaman tidak tahu. Sudah tidak ada. Nah, sekarang yang serupa adalah ya artis itu. Bagaimana hukum menyewa dia? Bagaimana hukum mendatangkan dia untuk menyanyi? Ya dibayar untuk menyanyi. Keadaannya mirip seperti budak perempuan tadi. Mulia atau rendah itu? Mulia atau rendah jemaah? Tapi kenapa kok malah kebalik? Itu yang mulia di sisi banyak orang. Malah orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah diimijkan sebagai orang yang rendah, kolot. Bukankah itu zaman kebalik namanya? Jelas sekali kan zaman kebalik. Zaman kebalik. Dielu-elukan oleh remaja, dielu-elukan oleh generasi, bahkan dijadikan influencer. Kalau agak lagi kebutuhan kan, kebutuhan kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Maka waspada, hati-hati memegang kebenaran, berjalan di atas ketaatan. Kita mohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konteks hadisnya berarti di zaman ini. Kemudian hadis berikutnya, bab ma jaa fi karahiyatil farq bainal akhawain atau bainal walidah wa waladiha fil bai'. Bab hadis yang datang menjelaskan tentang makruhnya memisahkan dua bersaudara. Ini dua bersaudara atau memisahkan ibu dan anaknya fil bai' dalam jual beli. Ini konteksnya budak. Jadi dia punya budak dua orang. Dua orang budak ini bersaudara, adik kakak. Lalu dia jual salah satunya. Yang dia jual hanya adiknya saja. Kakaknya dia tetap di sini. Ini adiknya lemah, saya jual aja. Kakaknya biarin di sini buat bantu di kebun. Atau dia punya budak dua. Satu ibu, satu anak. Kasusnya begitu dulu. Dia punya dua orang budak, ibu dan anak, sepaket. Dia ingin jual kemudian, udah saya ingin jual anaknya saja, ibunya biarin di sini. Atau sebaliknya dia ingin jual ibunya saja, anaknya biarkan di sini. Ya sama seperti kita punya kambing dan ayam. Kita punya kambing, ini dijual anaknya aja, biarin ini, kayak gitu. Itu dulu hukum perbudakan ya jemaah. Nah itu dibahas di dalam hadis bagaimana hukumnya. Di situ diletakkan kemudian keadilan syariat. Bagaimana syariat kita itu memperhatikan nurani kemanusiaan. Nah, walaupun dia budak kok bisa dijual ibunya, bagaimana nasibnya anaknya kalau ibunya yang dijual? Bagaimana nasibnya kalau saudara dia nggak punya siapa-siapa, sudah budak, tidak punya siapa-siapa, yang dia punya adalah saudara, dijual satu. Itu enggak. Kalau untuk konteks di hari ini tidak terbayang tuh betapa perihnya itu keadaan, betapa menyakitkannya keadaan itu. Tapi untuk di zaman itu ya biasa. Ya itulah zamannya dulu, perbudakan seperti itu. Dari itu sangat besar pahala bagi orang-orang yang memerdekakan budak. Ini kita lanjutkan hadisnya jemaah. Insyaallah taala di majelis berikutnya. Insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.